Saya pindah agama di tahun 2000. Saya mengalami perjumpaan pribadi bersama Kristus. Sebagaimana waktu Yesus disalibkan di Bukit Golgota, begitulah dia datang menjumpai saya. Dan saat papa saya tahu, waktu saat saya ikut Yesus, papa saya berkata, "Kamu adalah anak durhaka, kamu adalah anak durhaka. Kalau besok lusa papa mati, kamu tidak bisa menemui jasad papa. Haram buat papa, jikalau bapak mati kamu datang." Saya adalah orang yang taat beribadah. Saya sejak kecil dididik dengan kedua orang tua saya untuk menjadi wanita yang baik, wanita yang paham dalam agama, dan memiliki ilmu agama. Namun keluarga saya tertutup di luar dari orang yang seiman dengan kami. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak ada yang salah. Kenapa saya tidak boleh berteman atau menyanyikan lagu Selamat Natal? Di situ yang membuat saya merasa bahwa apa yang salah. Kenapa saya tidak boleh bergaul sama orang yang tidak seiman dengan saya? Kalau mereka tahu saya bergaul dengan orang yang tidak seiman, atau saya menyanyikan lagu-lagu yang bukan menjadi iman saya harus mengalami hukuman. Saya ingat waktu saya masih kecil, di usia 11 tahun. Saat itu bapak saya sedang melakukan ibadahnya. Dan tepat hari itu adalah hari Natal. Saya menyanyikan lagu Selamat Natal. Ternyata dengan lagu yang saya nyanyikan Selamat Natal itu mengganggu ibadah bapak saya. Lalu bapak saya selesai ibadah, dia memukul saya tanpa alasan. Saya sebagai anak yang di usia 11 tahun waktu pada saat itu, saya bilang sama bapak saya, "Pak, salah saya apa? Kenapa bapak pukul saya?" Bapak saya bilang, "Kamu tidak boleh menyanyikan lagu itu. Itu bukan iman kita. Jangan sekali-sekali menyanyikan lagu itu." Saya bilang, "Memang saya nyanyikan lagu itu, kenapa Pak? Saya kan hanya menyanyikan lagu Selamat Natal." Karena waktu pada saat itu tepat malam Natal. Saya pikir dengan saya menyanyikan lagu itu, saya sudah mendapatkan hukuman dari papa saya, semua sudah selesai. Tapi di ketika pas tepatnya hari Natal, jam 6 pagi, tanggal 25 Desember, saya sudah lupa waktunya, saat itu tahun berapa. Papa saya membangunkan saya dan melanjutkan hukuman yang belum selesai semalam. Saya harus berdiri satu kaki dengan tangan dua di kuping. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, saya tidak diberi makan, saya tidak diberi minum. Hukuman yang saya rasakan waktu pada saat itu adalah sakit. Sangat sakit. Karena saya tidak mengerti apa-apa. Dan saya tidak tahu apa yang saya lakukan, yang saya perbuat sampai orang tua saya begitu menghukum saya. Hanya karena menyanyikan sebuah lagu Selamat Hari Natal. Sejak saat itu saya dihukum. Ibu pun saya tidak menolong saya. Dia tidak menolong saya. Dia tidak membela saya. Setiap malam saya berpikir, ada apa? Kenapa bapak saya begitu membenci saat saya menyanyikan lagu Selamat Natal? Kenapa bapak saya begitu marah? Saya tidak mengerti. Karena di usia waktu pada saat itu masih 11 tahun.
Saya tidak pernah mencari tahu tentang Yesus sejak saya sudah mendapatkan hukuman di usia 11 tahun. Di tahun 2000, usia waktu itu pada saat kurang lebih masuk di usia 19 tahun. Saya melihat satu mimpi yang datang dalam diri saya, yaitu Yesus. Saya tidak kenal siapa dia. Namun ketika dia datang dalam mimpi saya melihat tangan yang berlubang paku. Karena tangan yang berlubang paku mengusap kepala saya 3 kali. Waktu dia mengusap kepala saya 3 kali, saya melihat tangan itu berlubang paku. Saya tersungkur di kakinya. Saya pegang kaki itu dan saya lihat kaki itu yang berlubang paku. Tapi roh saya berkata di dalam mimpi saya, Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni dosa saya. Ampuni dosa kedua orang tua saya. Dan ampuni orang yang membenci saya. Dan dia berkata, iya anakku, aku mengampunimu, aku mengampuni kedua orang tuamu, dan aku mengampuni orang yang membencimu. Saya terbangun dan saya mencari tahu siapa dia. Yang membuat saya penasaran adalah mengapa tangan yang berlubang paku itu mengusap kepala saya 3 kali dan berkata, aku mengampunimu. Sejak saat itu saya bertanya kepada ibu saya. Saya berkata kepada ibu saya bilang, Ma, saya mendapatkan satu mimpi. Saya melihat ada seorang laki-laki datang dalam mimpi saya dengan tangan yang berlubang paku. Saya belum tahu waktu itu kalau dia Yesus. Yang saya lihat badan yang berlumuran darah tapi sudah kering di badan. Yang orang berkata, Tuhannya kok pakai kolor, dia datang seperti itu. Lalu saya bertanya, sampai saat itu, siapa yang datang dalam mimpi saya? Namun ibu saya bilang, siapa yang datang dalam mimpimu? Saya bilang yang datang dalam mimpi saya itu adalah seorang laki-laki yang tangannya berlubang paku, kakinya berlubang paku. Dan saya bilang, Tuhan Yesus. Ibu saya kaget. Tidak mungkin. Yesus itu Tuhan orang Kristen. Tidak mungkin dia datang dalam mimpi kamu. Namun saya bilang, iya Ma, dia datang dalam mimpi saya. Dia menampakkan dirinya. Tapi ibu saya berkata, tidak mungkin. Saya berkata sama dia, Ma, ampuni dosa saya. Ampuni dosa kedua orang tua saya. Ampuni dosa orang yang membenci saya. Dan dia berkata, Ma, iya anakku, aku mengampunimu. Aku mengampuni kedua orang tuamu. Aku mengampuni orang yang membencimu. Ibu saya marah. Ibu saya bilang, tidak mungkin. Itu adalah Tuhan orang Kristen. Tidak mungkin dia datang. Kamu jangan seperti orang gila. Saya tidak gila, Ma. Ini benar. Lalu saya menceritakan kembali mimpi itu kepada tante saya, keluarga saya. Mereka tetap menganggap saya tidak mungkin. Keluarga saya mengatakan tidak mungkin. Kamu gila. Tidak mungkin Tuhan orang Kristen datang dalam dirimu. Bapak saya marah. Bapak saya bilang tidak mungkin. Kamu jangan sebut-sebut nama itu. Kamu itu anak durhaka, anak berdosa. Jangan sebut-sebut nama itu. Itu yang membuat bapak saya marah. Sejak tahun 2000,
Saya mengalami perjumpaan itu. Saya mencari tahu. Saya pergi ke orang-orang dan menceritakan bahwa saya sudah bertemu Yesus. Tapi setiap orang yang saya temui, mereka menganggap saya, kamu jangan seperti orang gila. Tidak mungkin kamu ketemu Yesus. Yesus itu Tuhan orang Kristen, bukan Tuhan kita. Satu ketika saya pergi ke salah satu tempat rumah ibadah orang Kristen. Saya duduk di bangku belakang. Saya mengikuti prosesi-prosesi di dalam ibadah tersebut. Setelah selesai ibadah, saya ketemu dengan salah satu seorang bapak. Dan saya bilang, Pak, saya orang yang mau pindah agama. Saya ketemu Yesus. Yesus datang dalam mimpi saya. Apakah benar tangannya berlubang paku dan kakinya berlubang paku? Lalu bapak itu menengok dan berkata, iya, yang kamu temui itu adalah Yesus. Dialah tangan yang berlubang paku. Dialah kaki yang berlubang paku. Dialah Tuhan yang benar. Namun waktu pada saat itu saya belum mengerti apa yang dikatakan itu Tuhan yang benar. Tahun 2000 perjumpaan saya bersama Yesus. Tahun 2001 saya memberi diri dibaptis. Saya hanya ketemu Yesus, percaya Yesus. Dan saya memberi diri untuk menjadi pengikutnya. Sejak perjumpaan itu, saya belajar dalam keimanan saya. Saya mengikuti setiap di mana ada pendalaman-pendalaman Alkitab. Di mana ada ibadah-ibadah, saya belajar. Saya bertekun, namun dengan memutuskannya saya mengikut Yesus, musibah terbesar terjadi di dalam kehidupan keluarga saya. Mama saya membenci saya. Papa saya membenci saya. Dan saat papa saya tahu, waktu saat saya ikut Yesus, papa saya berkata, kamu adalah anak durhaka. Kalau besok lusa papa mati, kamu tidak bisa menemui jasad papa. Haram buat papa, jikalau bapak mati kamu datang. Hancur, sedih. Di sisi satu, saya sangat sayang dengan kedua orang tua saya. Tapi di lain sisi, Yesus datang dalam hidup saya. Saya diperhadapkan dengan dua orang. Ibu dan bapak saya orang yang saya kasihi. Saya lebih mengikuti Yesus. Walaupun mereka membenci saya. Keluarga saya mengatakan, ibu saya mengatakan, kamu tidak boleh lagi ada di tengah-tengah keluarga ini. Kamu tidak terdaftar dari warisan keluarga ini. Dan kamu tidak berhak membawa apa-apapun keluar dari rumah ini. Saya bilang sama ibu saya, tidak apa-apa. Sekalipun saya tidak memiliki apa-apa dari mama. Sekalipun saya tidak mendapatkan sesuatu dari mama. Tidak apa-apa. Sejak hari itu saya pergi meninggalkan rumah. Sejak perjumpaan kepada Kristus tahun 2000, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya rindu Tuhan memimpin hidup saya dan membawa saya masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah. Saat dulu saya belum mengenal Kristus, keselamatan yang kami yakini dulu adalah berbuat baik. Berbuat pahala, hidup melakukan ibadah, menambah ilmu pengetahuan agama. Itu yang membawa keselamatan. Namun setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, yang membuat saya semakin teguh kepada Kristus adalah Dia mengampuni dosa saya, menjadi juru selamat dalam hidup saya, dan Dia adalah jawaban atas setiap masalah yang saya alami. Mengikut Yesus adalah keputusan saya. Saya tidak pernah memilih Yesus dari sejak lahir menjadi Tuhan saya.
Tahun 2000 dia memilih saya. Dan keputusan saya untuk mengikut dia. Namun saat saya percaya kepada Kristus, dia hadir, memberikan kekuatan dalam hidup saya. Bahkan dia mengangkat saya dari lumpur dosa dan memulihkan segalanya. Apa yang dulu hilang dari kehidupan saya.